artinya di mana kita melakukan sesuatu itu untuk bagaimana supaya kita menjadi sehat. Itulah perilaku yang harus kita lakukan, mulai dari hidup bersih, bagaimana nanti efeknya menjadi mendapatkan hidup sehat. Ini dia konsep dari PHBS. Yang pertama itu tujuannya meningkatkan kesadaran dan pengetahuan masyarakat tentang pentingnya hidup bersih dan sehat. Ini dimanapun kita berada, ya deh ya. Saya lupa. Sebelum kita mulai ya deh ya, mungkin saya akan menanyakan dulu apakah adik-adik paham atau tahu apa itu sebenarnya PHBS. Mungkin ada dari sini yang bisa menjelaskan, mungkin dari segi definisi kah mungkin atau apa gitu, ada yang bisa? Iya, silakan. Ya. Baik, saya Rizkia. Di sini saya ingin menjelaskan sedikit tentang apa itu PHBS, di mana PHBS itu yaitu adalah perilaku hidup bersih dan sehat. Bagaimana cara kita melakukan tindakan kita dalam kehidupan kita yang bersih dan sehat, seperti beberapa contohnya itu ada dalam mencuci tangan, menjaga kebersihan jamban, dan memiliki pola hidup sehat dengan makanan bergizi dan sehat. Oke, itu jawaban yang sangat bagus ya. Mungkin ada yang bisa menambahkan, adik-adik, apa itu perilaku PHBS? Ya, paling enggak sebelum kita memulai pembelajaran ini, adik-adik sudah mengetahui sedikit apa sebenarnya. Mungkin dari panjangan dari PHBS itu sendiri, dan tadi temannya sudah ada bisa tahu sedikit tentang PHBS itu, gitu ya. Di sini ada beberapa definisi yang saya ambil, baik itu dari Kementerian Kesehatan, kemudian menurut WHO dan Sumber WHO. Di sini memang semuanya menceritakan tentang bahwa PHBS itu adalah perilaku individu untuk bagaimana melakukan sesuatu agar hidupnya bersih dan sehat. Ya. Di sini juga ada beberapa konsep PHBS. Kita mulai dari tujuan PHBS itu. Yang pertama itu meningkatkan kesadaran dan pengetahuan masyarakat tentang pentingnya hidup bersih dan sehat. Ya. Kemudian mendorong masyarakat agar berperilaku sehat, mencegah dan menurunkan angka kesakitan serta kematian akibat penyakit yang dapat dicegah. Nah, contohnya seperti apa? Misalnya nih penyakit diare yang harusnya bisa dicegah dengan mungkin tidak membuang, biasanya kan diare pada anak-anak, tidak membuang diangkut sembarangan, mungkin seperti itu. Ya sebenarnya bisa dicegah. Kalaupun memang untuk penyebaran dari satu anak ke anak lainnya itu mungkin diampasnya mungkin bisa ditanam. Tapi kalau bisa dicegah dengan penanaman diampas tertentu. Tapi kalau misalnya dia kurang pengetahuan, itu tidak tahu, malah jadi menimbulkan diare untuk anak berikutnya. Nah, karena dari PHBS itu bisa dilakukan dari rumah tangga, kemudian dari sekolah, dari tempat kerja, dari pelayanan tempat pelayanan kesehatan, fasilitas pelayanan kesehatan, itu bisa dari puskesmas, klinik, rumah sakit dan lain sebagainya. Kemudian tempat-tempat umum misalnya di pasar, mungkin seperti itu, atau mungkin di rumah-rumah ibadah, gitu ya. Ini tatanan dari si PHBS. Apa peran tenaga kesehatan masyarakat dan pemerintah? Yang pertama itu yang pasti nanti ada yang dilakukan itu melakukan edukasi dan penyuluhan. Makanya nanti di tahap sarjana ini juga ada juga akan melakukan penyuluhan yang mungkin antar kalian, tapi nanti kalau saya udah koas mungkin ke pasien-pasien yang kita akan hadapi, dan mungkin nanti kalau saya udah jadi dokter mungkin ke masyarakat umum gitu ya, menjelaskan mungkin bagaimana cara mencuci tangan yang baik dan benar, melakukan PHBS misalnya tadi yang teman kalian bilang, dia bilang cara mencuci tangan yang baik dan benar, mungkin seperti itu. Nah kemudian apa lagi? Konseling individu dan membantu keluarga dengan
tadi teman kalian di sini ada menjelaskan tentang penggunaan jamban. Nah, penggunaan jamban itu sebenarnya ada beberapa masyarakat mungkin yang kurang pengetahuan, tidak tahu, asal aja dia membuang yang besar gitu ya, tanpa menggunakan jamban. Nah, kemudian ada juga sebenarnya jarak antara jamban dengan penggunaan air bersih itu dia ada jaraknya, nggak boleh terlalu dekat juga, karena itu nanti air yang digunakan sama masyarakat tersebut terkontaminasi. Di situ dia mandi, di situ dia menggunakan untuk memasak, di situ dia menggunakan untuk minum. Nah, itu yang harus dikasih tahu kepada masyarakat. Itulah dia kita sebagai fasilitator untuk perubahan perilaku masyarakat dan yang memimpin masyarakat agar mau dan mampu melakukan. Itu dia salah satu contohnya ya. Nah, kemudian apa lagi untuk pemantauan dan evaluasi. Nah, ini maksudnya apa? Kita setelah melakukan penyuluhan, kita harus memantau dan melakukan penilaian apakah yang kita kasih tahu itu, kita lakukan penyuluhan itu sudah dilakukan sama masyarakatnya itu. Harus dievaluasi. Karena kalau cuma kita kasih tahu tapi tidak ada terjadi perubahan perilaku, itu juga berarti gagal kita memberikan mengevaluasi dari si masyarakat tersebut. Kemudian apalagi koordinasi lintas sektor, yaitu bekerja sama dengan tokoh masyarakat, sekolah dan sektor lainnya. Bagaimana caranya? Ya kita datang-datangi misalnya sekolah. Kalau anak-anak mungkin dia nggak tahu nih karena dia lagi main-main, habis main-main harus pegang ini tanpa cuci tangan langsung masukkan ke makanan. Mungkin itu hal biasa bagi anak-anak, tapi karena kita mengasih tahu, kita bilang jangan ini cuci tangan dulu. Nah, itu sudah juga kita melakukan sebuah peran kita sebagai tenaga kesehatan untuk PHBS. Ini peran masyarakat sebagai pelaku utama dalam keberhasilan PHBS. Nah, kita mengharapkan ada pelakunya itu menjadi perubahan perilaku. Kemudian pemberdayaan komunitas, pemantauan internal dengan menilai, kemudian adanya advokasi dan penyuluhan sosial. Peran pemerintah apa saja? Yang pasti itu membuat kebijakan. Misalnya nih, mungkin adik-adik sering melihat dilarang membuang sampah sembarangan. Nah, itu kebijakan dari pemerintah. Bagaimana masyarakat tersebut harus melakukan PHBS, buang sampah pada tempatnya, dilarang membuang sampah sembarangan, dilarang munggah, dilarang apalagi merokok, dilarang apalagi kira-kira yang sering adik-adik lihat kebijakan yang dibuat dari pemerintah dan lain sebagainya. Kemudian apa lagi? Pendanaan, misalnya membuat tong sampah itu, ya kan? Kan itu dari pemerintah. Nggak mungkin, jarang sih ada orang yang ya saya menyumbangkan untuk Kota Medan 10 tong sampah, jarang terjadi seperti itu. Ya, jadi inilah peran pemerintah dalam PHBS. Kemudian apa lagi? Melakukan pelatihan dan PPT lebih dengan meningkatkan kapasitas tenaga kesehatan dan kader melalui pelatihan berkala, kemudian memonitoring nasional, kemudian melakukan kemitraan lintas sektor. Nah, ini beberapa teori dan model perilaku kesehatan. Nanti mungkin bisa dibaca aja apa saja
di rumah tangga, ini ada beberapa contoh yang saya berikan untuk PHBS. Yang pertama itu di rumah tangga. Nah, tujuannya itu untuk meningkatkan kesadaran keluarga akan pentingnya menjaga kesehatan. Nah, jadi intinya dimanapun kita berada, terutama mungkin di rumah ya, atau mungkin di sini ada yang ngekos juga. Walaupun itu bukan, jangan pernah kepikiran, oh itu kan rumah saya. Tapi kan kalau tiap orang setiap pulang kuliah pasti pulang ke kos, gitu ya. Tapi kan memang itu bukan rumah saya dong tuh. Tapi selama 4 tahun kan bakalan ke situ, nggak mungkin lah di situ berserak semua gitu kan, enggak ya. Kalian coret-coret gitu, enggak gitu juga ya kan, keluarga dewasa juga gitu ya. Nah, kemudian apa lagi tujuannya HBS di rumah tangga? Mendorong keluarga menjadi tokoh hidup bersih dan sehat di lingkungan masyarakat. Nah, pasti kalau misalnya kalian ini bersih, satu rumah kalian itu bersih, pasti tetangga-tetangga juga akan segan untuk mungkin tak buang untuk merokok gitu ya kan, tak apa gitu. Tapi pasti apa namanya, kalian yang menjadi apa namanya, yang penting di lingkungan kalian itu menjadi bersih. Kemudian apa lagi tujuannya? Mencegah penyakit menular dan tidak menular sejak dini dari lingkungan. Kemudian meningkatkan kualitas hidup dan produktivitas keluarga. Ini dia nanti boleh dibaca 10 indikator PHBS di rumah tangga. Mungkin kita itu aja ya, persingkat aja. Ada persalinan di kolom tenaga kesehatan. Jangan ke apa namanya, yang dukung beranak. Karena apa? Dukung beranak kita nggak tahu nih apakah alatnya steril kah atau dan lain sebagainya. Gitu ya. Apalagi memberikan ASI eksklusif. Nah, jadi nanti adik-adik semua ini kan bakal jadi bapak dan jadi ibu, gitu ya. Nah, karena ini memang kenapa terus didengungkan ASI eksklusif di apa namanya, di departemen anak juga ASI eksklusif, di manapun ASI eksklusif. Kenapa? Berarti itu penting sekali untuk meningkatkan imun si bayi. Kemudian menimbang bayi dan balita setiap bulan. Nah, ini dia memang si ibunya, nanti kan kalian jadi ibu sudah tahu perkembangan si bayi itu apakah memang sudah di tahap normal. Kemudian menggunakan air bersih pastinya, ya kan? Pastilah nggak mungkin lah untuk minum asal-asalan. Yang pasti pengetahuan untuk air di sini juga sudah lebih ini ya, lebih tahu ya. Nah, sekarang ini kan sebenarnya target kita nanti kalau misalnya kita udah bekerja, udah jadi dokter atau nanti kalian mungkin koas, mungkin udah tahu cara mengasih tahu kepada si masyarakat itu. Kemudian mencuci tangan dengan sabun dan air mengalir. Kemudian menggunakan jamban sehat untuk menghindari pencemaran lingkungan, memberantas jentik nyamuk. Kemudian mengkonsumsi buah dan sayur setiap hari, melakukan aktivitas fisik untuk menjaga kebugaran, tidak merokok di dalam rumah. Oke, inilah kira-kira 10 indikator PHBS di rumah tangga. Oke, kita boleh baca. Nah, PHBS juga ada di sekolah, ya, di sekolah-sekolah. Tujuannya apa? Meningkatkan kesadaran. Tetap sama juga. Yang penting, yang pasti ini PHBS ini untuk mencegah penularan penyakit di lingkungan sekolah, agar yang memang seharusnya tidak kena bisa dicegah supaya tidak terkena penularan penyakit. Nanti juga indikatornya itu mencuci tangan pakai sabun, sama juga ya, menggunakan jamban. Jangan, biasanya ini kan anak-anak SD nih udah sakit perut, asal aja dia, gitu ya kan. Nah, ini jadi harus dikasih tahu ke anak-anak SD atau anak-anak SMP, SMA dan lain sebagainya. Kemudian membuang sampah pada tempatnya, mengikuti kegiatan olahraga. Nah, makanya nih yang terbaru ini kan semua nih tamu harus mengikuti olahraga setiap hari Sabtu, dan itu sudah dibuat di DRP. Inilah mungkin salah satu, bukan mungkin, inilah salah
kabel dalam satu bulan itu kan 30 hari aja, kalau satu hari. Jadi hari pertama apa yang dilakukan, hari kedua apa yang dilakukan, hari ketiga apa yang dilakukan. Dan ini nanti tugasnya saya kasih waktu 1 minggu. Ya, ini kan yang nomor 3 ini kan bukan berarti kalian harus satu bulan, enggak. Jadi hari pertama kira-kira ngapain sampai hari 30. Ya, jadi tugasnya ini 1 minggu. Silakan kumpulkan ke coding nanti, terserah mau diketik atau mau ditulis. Oke. Ya. Oke, mungkin itu saja dari saya. Ada yang mau bertanya? Silakan. Ya, silakan telepon. Baik, izin saya telepon ingin bertanya, di mana tadi dokter menjelaskan bahwa PHBS itu bisa ada di mana saja. Nah, bagaimana kalau misalnya seperti di sekolah atau di tempat kerja lainnya, di mana kita ketahui bahwa di situ tidak ada tenaga kesehatannya. Jadi bagaimana mereka bisa tahu mengenai PHBS ini? Sekian. Ya, terima kasih untuk pertanyaannya Devon tadi ya. Ya, pertanyaannya cukup bagus gitu ya. Gimana kita bisa menerapkan cara kita menerapkan misalnya PHBS di sekolah gitu ya, di sekolah yang mungkin notabene cuma yang ada guru dan siswa saja, atau mungkin di tempat kerja kita itu ya yang bukan orang kedokteran atau orang kesehatan, di mana PHBS ini bisa berjalan gitu ya. Ya, yang pasti itulah kerja atau tugas pokok dari si puskesmas. Satu puskesmas itu kan punya wilayah kerja, misalnya dia dia harus tahu beberapa sekolah yang ada di wilayah kerja si puskesmas tersebut. Nah, jadi tenaga kesehatan yang bekerja di puskesmas tersebutlah yang mendatangi sekolah tersebut. Nah, nanti kan di satu wilayah kerja dari puskesmas tersebut nanti ada 10 penyakit terbanyak di wilayah kerja puskesmas tersebut. Nah, dilihatlah misalnya nih di sekolah misalnya yang paling banyak itu flu, banyak nih yang kena ispa, misalnya seperti itu. Mungkin siswanya itu nggak tahu cara batuk yang baik dan benar gimana, ya. Atau mungkin banyak kasus diare mungkin seperti itu. Nah, itulah tugas tenaga kesehatan yang ada di puskesmas mendatangi sekolah-sekolah yang ada di wilayah kerja puskesmas tersebut. Nah, jadi tugas seperti yang sudah ada di slide sebelumnya, peran kita itu ya mendatangi sekolahnya gitu, atau juga mendatangi tempat kerjanya. Jadi paling tidak siswa itu udah tahu mungkin cara batuk yang benar gimana, cara mencuci tangan yang baik dan benar itu bagaimana. Mungkin seperti itu. Oke, ada lagi yang mau bertanya, adik-adik? Ya, untuk penutup ini kita mungkin ada post test. Tadi karena saya tanya sama Hizkia untuk pretestnya mengenai PHBS, saya mau mengetahui apakah setelah saya memberikan pembelajaran ini, apakah ada pengetahuan yang lebih jelas lagi mengenai PHBS ini. Kepada Hizkia mungkin pertanyaan dengan yang sama, mungkin jawabannya yang lebih bisa lebih cepat. Baik, di sini saya juga. Di sini dari pemaparan dokter sudah menjelaskan tadi. Di sini saya mendapatkan beberapa poin tentang apa sih perilaku hidup sehat itu beserta dengan contoh-contohnya. Di mana di sini saya mendapatkan poin bahwa PHBS itu adalah semua perilaku kesehatan. Perilaku kesehatan yang dilakukan karena kesadaran sendiri atau kesadaran pribadi sehingga keluarga dan seluruh anggota keluarga mampu menolong diri sendirinya dalam bidang kesehatan tersebut dengan contohnya seperti itu adalah mencuci tangan dengan sabun sebelum dan sesudah makan, di mana kita tahu dengan cara itu mencuci tangan dengan 7 langkah dengan menggunakan sabun dan air yang mengalir. Selanjutnya itu adalah menggunakan jamban yang sehat. Bagaimana cara kita mengelola jamban tersebut dengan cara pembersihannya, dengan cara pemakaiannya. Selanjutnya adalah konsumsi buah dan sayur
sebenarnya lebih tepatnya untuk tidak merokok, tetapi bagi para perokok mungkin sebaiknya lebih tidak merokok di dalam rumah untuk menghindari supaya orang yang berada di dalam rumah tidak terkena paparannya. Selanjutnya dengan melakukan aktivitas fisik untuk menjaga kesehatan dengan berolahraga. Selanjutnya adalah dengan pengecekan kesehatan yang secara berkala. Oke, terima kasih. Mungkin udah cukup jelas ya. Mungkin adik-adik ada yang mau menambahkan lagi atau udah cukup jelas? Ya, saya rasa cukup jelas ya.